Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini tentang soal dan pembahasan materi semester 1 untuk persiapan PTS. Nah, di sini kita akan mempelajari dua bab, yaitu dimensi 3 dan statistika. Kita akan mulai dari bab pertama, yaitu dimensi 3. Nah, kita akan lebih banyak membahas tentang jarak di sini. Kita gambarkan terlebih dahulu ya suatu bentuk dimensi 3 di sini yang paling sering kita kenal gitu ya, bentuk kubus. Oke. Di sini sudah ada kubus. Kita kasih nama A B C D E F G H. Nah, dari kubus ini misalnya diketahui panjang rusuknya 8. Oke, kemudian kalau misalnya ditanya dari kubus ini, tentukan panjang AC. Maka panjang AC itu sama dengan 8 akar 2 ya, seperti yang kita ketahui. AC itu adalah diagonal bidang. Kemudian kalau AG itu sama dengan 8 akar 3. Ya, AG itu disebut juga diagonal ruang. Sehingga kita tahu di sini kalau dicari diagonal bidang itu tinggal kita kalikan dengan akar 2, sedangkan diagonal ruang tinggal kita kalikan dengan akar 3. Itu untuk rusuk dan diagonal ruang dan bidang. Kemudian misalnya ditanya tentukan jarak titik A ke BC. Nah, dia akan tegak lurus di B, sehingga A ke BC itu bisa kita wakili dengan AB. Sedangkan AB di sini kita ketahui tadi panjang rusuknya sama dengan 8. Kemudian contoh soal berikutnya, jarak titik H ke ABCD. Nah, ini juga bisa diwakili oleh garis HD. Ya, dimana HD sendiri tadi sama dengan 8 juga karena dia sama dengan panjang rusuk. Nah, ini tadi untuk soal-soal terkait jarak di dimensi 3. Kalian juga bisa mempelajari kembali soal-soal yang pernah kita pelajari di Kuipar. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu statistika ya, bab kita. Nah, untuk statistika sendiri ini masih terkait penyajian data, kemudian data tunggal. Jadi penyajian data dan data tunggal. Kita mulai ke penyajian data terlebih dahulu. Kita mulai dari diagram lingkaran. Seperti yang di sini, biasanya berbentuk lingkaran kemudian terbagi-bagi. Nah, ada dua jenis ya biasanya. Ada yang persen, ada yang derajat. Kalau persen itu totalnya 100, kalau derajat itu totalnya 360. Kalau yang di sini kita lihat itu dalam persen. 45%, 25%, 5% dan seterusnya. Maka totalnya untuk yang diagram berbentuk seperti ini itu adalah 100%. Nah, kalau ada bagian yang dikosongkan, bagaimana mencarinya? Berarti kita mengurangkan 100% dikurang dengan yang sudah ada, yaitu 15, 45, 25, dan 5. Atau itu sama dengan 100 dikurang 90, sama dengan 10%. Nah, kemudian misalnya diketahui di soal total dari keseluruhan anggota diagram lingkaran itu adalah 100, misalnya 100 orang ya. Kemudian bagaimana menentukan banyak orang di bagian yang kosong tadi? Nah, kita akan ambil persentasenya, yaitu 10% per, karena tadi diketahui seluruh orang, maka total yang kita pakai adalah 100% dikali dengan jumlah orangnya, yaitu 100.
dan hasilnya adalah 10 orang. Nah, itu untuk diagram lingkaran. Kita bisa juga menggunakan 360 kalau nanti yang diketahui dalam derajat. Kemudian masih dalam diagram lingkaran, bisa juga diketahui seperti ini. Bentuk diagram lingkaran, kemudian dibagi-bagi, di dalamnya ada 35, 25. Oke, ini misalnya masih dalam persen ya. Nah, kemudian ada bagian yang dikosongkan, tetapi yang diketahui di soal adalah salah satu dari keempat bagian itu. Misalnya yang 25% itu diketahui sebanyak 50 orang. Ya. Jadi 50 orang ini hanya milik 25%. Nah, bagaimana menentukan yang ditanya? Oke, kita cari dulu persentasenya, yaitu 100 dikurang 25 ditambah 25 ditambah 35, atau 100 dikurang 85 ya. Hasilnya adalah 15. Nah, 15% yang kita gunakan seperti tadi. Tetapi di bagian bawahnya itu bukan 100%, melainkan 25%. Karena yang diketahui di soal itu adalah 25%, itu sebanyak 50 orang. Setelah kita hitung, hasilnya sama dengan 30 orang. Soal berikutnya terkait dengan grafik atau diagram. Nah, di sini ada sebuah tabel yang akan diubah ke dalam bentuk diagram. Misalnya ada nilai dan frekuensi, tabel seperti ini. Kemudian diminta diubah ke dalam diagram batang misalnya. Oke, kita ketahui diagram batang itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sumbu X-nya itu adalah nilai, sedangkan sumbu Y-nya itu frekuensi. Kita tinggal letakkan saja frekuensinya ya. Kita salin ada 3, 4, 5, 7, dan 8. Kita ambil dari yang terkecil. Kemudian nilainya juga kita buat. N1 itu sama dengan 5, N2 sama dengan 7, N3 sama dengan 4, N4 sama dengan 3, N5 sama dengan 8. Nah, kita buat seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagian nilai itu terletak pada sumbu X, sedangkan bagian frekuensi terletak pada sumbu Y. Kita lanjutkan ke rata-rata. Misalnya ada soal X bar 1 sama dengan 5, X bar 2 sama dengan 7. X bar di sini kita tahu adalah rata-rata ya. Ketika ditanya rata-rata gabungan, yang kita lakukan bukan menjumlahkan 5 ditambah 7 dibagi 2. Ini cara yang salah. Karena di sini X bar itu adalah rata-rata. Kita tidak merata-ratakan rata-rata. Sehingga yang perlu kita cek adalah rata-rata yang pertama itu punya jumlah berapa? Punya N berapa? Nah, misalnya di sini N-nya 20. Kemudian yang kedua itu N-nya misalnya 10. Maka N ini berpengaruh terhadap nilai rata-rata. Jadi yang seharusnya kita lakukan untuk mencari rata-rata gabungan adalah mengalihkan jumlah dan rata-ratanya, yaitu X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2, kita bagi dengan N1 ditambah N2. Kemudian baru kita masukkan nilai-nilainya. 5 dikali 20 ditambah 7 dikali 10. Dibagi dengan 20 ditambah 10. Hasilnya adalah 100 ditambah 70 dibagi 30 sama dengan 170 dibagi 30. Sama dengan 5,66 gitu ya. Nah, dan ini tidak bulat, tidak apa-apa. Hasil seperti ini lebih tepat. Dibandingkan dengan tadi, kalau kita selesaikan itu sama dengan 6. Sedangkan yang benar adalah 5,66. Itu yang lebih tepat. Terakhir, kita akan membahas modus.
Seperti yang kita ketahui, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita lihat ada beberapa data sebagai berikut. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ditanya modus. Ada beberapa data ya, semuanya yang ditanya adalah modus. Kemudian data yang kedua 1, 2, 2, 3, 4, 5. Data ketiga 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. Anggaplah yang pertama itu kita kasih nama D1 atau data pertama, D2 data kedua, D3 data ketiga. Kita akan cek satu-satu. Di D1 itu semua nilai itu tidak ada yang lebih banyak dari nilai lainnya. Maka kita menyebutnya tidak punya modus. Sedangkan yang kedua itu ada duanya lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga duanya kita sebut dengan modus. Ya, sehingga modus untuk D2 itu sama dengan 2. Di D3 ada 2 yang jumlahnya sama banyak. Nah, itu berarti modus data ketiga itu adalah 3 dan 5. Kita menulisnya dan, ya. Bukan 3 ditambah 5 dibagi 2, tidak seperti itu. Dalam modus tidak seperti itu. Jadi kita tuliskan 3 dan 5. Itulah tadi soal dan pembahasan terkait materi dimensi 3 dan statistika. Teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi di soal-soal latihan yang pernah kita pelajari di Kuiper. PTS-mu adalah tanggung jawabmu, kesuksesanmu adalah pilihanmu. Let's be proactive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.